Yadi Sembako dituding melakukan penggelapan uang. Istri sempat takut keluar rumah ketemu tetangga. Itu benar ya? Dan kalau dibilang trauma, istri trauma. Rumah disuruh jual aja. Soalnya polisi sempat ada datang ke rumah juga. Kita kasih solusi. Wah, kawan lama saya dan guru saya, partner saya, Bang Yadi Sembako. Alhamdulillah, bibir dikulum lagi makan sayur kari. Assalamualaikum dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibir dikulum lagi ngaca Cakep. dua sisi. Assalamualaikum pemirsa, kasih solusi. Wah. Ayo Bang, terus Bang, abisin Bang. Isinya dari awal sampai akhir pantunnya Bang. Mohon maaf ya kan, kalau saya kan ada hitungannya pantun nih ya. Oh. Per satu pantun, apa per kata, per bait, apa per bacot. Iya, iya. Der, aneh seneng banget Der. Ya Allah, Bang. Gimana kabar ya perkembangan dunia? Yang nanya siapa? Mohon maaf, saya host. Oh iya. Nah, Kan dulu aneh pernah co-host ente. kebalik kali saya yang co-host dulu. Jadi dulu kalau acara musik dulu ya, Iya, ini, iya. cuma Flashback. ya. Jadi kan dulu kan RCTI punya Dahsyat, Trans TV punya Inbox, Ya. Salah. The Rings. The Ring. Ya. STP. SCTV punya Inbox, iya benar. Trans TV punya The Rings. Oh iya, The Ring. Indosiar punya Hits Vaganza, Global apalah lupa gue namanya. Nah, Ya. Antv nggak mau kalah tuh. Mantap. Mantap. Waduh. Ada Wan Abut Ya. Kita terkenal Bang Yadi dulu kayaknya Arab-Araban tuh ya. Ya emang salah satu karakter yang disarankan sama waktu itu Mas Parto, ya kan. Mas Parto, Mas Akil, Mas Eko, lu kalau mau jadi pelawak yang diingat orang, cepet diingat orang, lu harus punya karakter. Jadi Kiwil ketemu dengan dialog Zainuddin MZ-nya, ya ayah waktu itu kan. Terus juga Murphy dengan Cinanya, nah, siapa ini gitu kan. Wan Abut orang Arab asli dia kan, maksudnya keturunan asli. Bang Akri waktu itu makainya cuma lagi pas ada karakter aja gitu kan. Nah, yang tiap hari apa nih? Ya aneh apa yang tiap hari kalau ketemu di acara TV pasti dialeknya Arab. Udah ketemu ya, ada personanya ya. Walaupun bukan orang Arab ya. Tapi ada loh sekilasnya kayak gitu aja. Kelihatan tuh. Der, mohon maaf yang begini-gini kambing juga bisa begini-gini doang mah. Iya. Enggak bukan berarti secepat itu ya. Iya. Bang, aduh tadi kalau ngomonginnya Mas Eko ya? Mas Eko. Kan sempet ya, lihat deh beritanya ya. Ya kan jadi katanya dulunya Bang Yadi Sembako nih pernah jadi supirnya Parto sama Eko Patrio. Bener ya? Bukan hanya kalau ini belum lama nih syutingnya nih. Karena waktu itu Bang Haji Akri nggak bisa hadir Der. Jadi cuma berdua aja Mas Pato sama Mas Eko. Padahal awalnya saya itu jadi supir Akri. Wah nanti ceritain deh sekalian ya. Pasti perjalanannya kita mau tahu nih kira-kira gimana caranya bisa meniti karir dari seorang supir artis. Terus sekarang bisa terkenal sampai saking terkenalnya kalau lagi di atas biasanya banyak terpaan anginnya lagi kenceng-kencengnya tuh. Lihat ya beritanya deh. Ini saya mau minta klarifikasi nih. Lihat, Yadi Sembako dituding melakukan penggelapan uang. Istri sempat takut keluar rumah ketemu tetangga. Iya. Nih sengaja saya spesialis mendatangkan seorang komedian lah, senior lah. Ini untuk klarifikasi. Kenapa? Karena terkait uang, bisnis, dagang, karir tuh kurang afdol kalau kasih solusi nggak juga ngangkat masalah ini. Iya, riskan banget ya. Iya, masalah uang riskan banget. Coba lihat yang berikutnya lagi. Banyak Bang di media-media lain Bang. Ini hampir semua media loh. Jadi apa sih cek kosong? Apa gimana? Ini dari Gus Anom. Saya kurang paham makanya daripada saya rekan-rekan jadinya suujon. Jadi begini. Ya. Saya ditunjuk jadi direktur sama Gus Anom. Gus Anom itu saya kenal dari tahun 2019. Mohon maaf, saya beneran nggak tahu. Tanpa mengurangi hormat, Gus Anom siapa ya? Gus Anom itu salah satu ulama, ya kan dari Surabaya gitu kan. Siap Gus, salam kenal Gus, assalamualaikum. Iya, dan juga saya kan mahabbah banget sama ulama-ulama gitu kan, apalagi yang mengajarkan kita benar-benar ngejar akhirat gitu kan. Dan tapi ke sini pas dia berubah untuk jadi pengusaha, ada sesuatu
yang kita kerjakan gitu kan. Apa itu? Modal bisnisnya apa? Kerjaan kita itu dengan mendirikan PT awalnya, nama aslinya Gus Anom itu kan Ricky Mintaraga gitu kan. Jadi PT Gudang Artis Mintaraga. Dan saya ditunjuk jadi direktur dan ada satu acara tanggal 26 Agustus itu yang kita kerjakan. Nah, IO-nya itu link saya, kenalan saya. Jadi teman saya lah gitu ya. Jadi nah, janji Gus Anom ini akan ada investor yang masuk dana gitu. Ya kan? Oke. Nah, teman-teman artis yang saya hubungin karena pertemanan loh, mereka ngasih harga juga gitu kan, dan ngeliat ya di sembakonya gitu kan. Jadi ada yang mau pembayar itu H-1 sesuai diarahkan dan diperintahkan sama Gus Anom seperti itu, sama Pak Ricky Mintaraga itu ya namanya ya. Jadi pas H-1 belum ada masuk dana juga Der. Dikasihlah IO teman saya itu cek senilai 250 juta gitu kan. Nah, karena saya direktur, ada tanda tangan saya di situ dicek. Oh iya, direktur begitu perannya. Dan beliau komisaris, ada tanda tangan juga dicek itu. Dan di surat perjanjian, bukan kontrak ya, surat perjanjian pelaksanaan acara itu ada tanda tangan saya. Ada saksi dari pihak saya dan juga ada saksi, dan Gus Anom juga ada waktu sore hari itu mau melanjutkan acara karena di stop kalau belum ada dana masuk. Akhirnya Gus Anom naruh 1 unit mobilnya lah buat jaminan. Dengan nomor teman aku yang IO bilang nanti kita MOU ulang lah gitu ya kan. Nah, karena mobil yang jaminan masuk itu mobil Gus Anom, berarti harus ada tanda tangan Gus Anom gitu kan. Malam selesai acara saya masih di lokasi, Gus Anom buru-buru balik gitu kan. Nah, saya nggak ada di situ, akhirnya nama itu dirubah, ada tanda tangan saya penanggung jawab gitu. Jadi kita itu sudah dijanjiin sama Gus Anom udah hari Senin tanggal 25 itu nggak ada kan dana masuk ya, bilang hari Senin pasti bayarin semuanya. Ya udah saya apa yang beliau perintahkan saya saya sampaikan lagi ke teman-teman termasuk kepada IO gitu kan. Seminggu 2 minggu tidak ada perkembangan Der gitu kan. Kok bisa? Tidak ada perkembangan investor dana yang masuk. Akhirnya saya secara pribadi nemuin lah tangan kanannya investor inilah. Terus cerita kalau seandainya Gus Anom itu PT-nya mau di bawah payung mereka, walaupun itu cabang lah apalah gitu, itu kami sudah siapkan semuanya bidang-bidangnya gitu kan. Nah, tapi karena Gus Anom ini di luar jalur perusahaan kita, berdiri sendiri, dan komisaris pun tidak ada yang namanya satupun dari kita gitu. Ya kita mau buat apa? Feedbacknya apa buat kita ngelanggain acara? Agak ada sponsor, nggak pakai tiket gitu. Ngeri banget. Dan acara sampai kalau untuk IO sama catering aja hampir 200 juta loh. Belum teman-teman artis yang belum dibayar. Bebannya di mana? Penanggung jawab siapa dia? Memangnya Adi kan? Jadi saya bilang, saya udah negosiasi sebelum ada pelaporan itu di kepolisian, saya udah negosiasi, udah ketemu namanya teman gitu kan. Kang Adri itu dia nikah juga, saya yang MC-in, sekarang udah punya anak 2 gitu kan. Nah, jadi beliau sebenarnya khawatir sama diri sayanya gitu. Jangan-jangan nih lari nggak nih? Gitu. Bukan sayanya sih sebenarnya. Dia karena belum tahu apa yang terjadi nih di dalam internal perusahaan kita gitu. Diceritain aja. Udah. Nah, makanya diam-diam saya nemuin tangan kanannya sekjennya yang mau kasih investor, yang mau invest itu. Dan saya pastikan itu nggak akan ada dana masuk. Feedbacknya apa buat mereka? Nah, ini jadi laporan yang kata Gus Anom ini mau dapat dana masuk itu dari siapa gitu kan.
apakah Gus Anom sendiri yang menafsirkan seperti itu. Sebab kita juga sering ketemu diajak gitu ya. Tapi ya kita kan namanya bawahan gitu, nggak berani nanya-nanya yang gimana gitu kan. Tapi pembicaranya nggak ada ke arah-arah itu juga gitu kan. Dan ini sih ngambil kesimpulan sendiri aja sampai terjadilah ada somasi ya namanya ya. Ya, disomasi. Iya, somasi. Belum ada solusi tuh. Itu Ya. kan solusi. Kasih somasi ya. Iya, belum ada somasi, gemeteran gue Bel. Kenapa? Der. Sebab apa? Gue belum pernah yang ngalamin namanya begitu gitu kan. Gitu kan. Seumur umur gitu kan. Apalagi sampai laporan polisi ke blow up media luar biasa. Ngedrop aneh. Masalahnya cek sih itu pasti kan begitu itu. Terus abis itu tanda tangannya cek kosong. Nah sekarang uangnya nggak masuk. Betul. Wah rame itu. Sedangkan aneh semuanya link aneh gitu kan. IO, notaris, teman-teman artis gitu kan. Aneh alhamdulillahnya band-band yang gedenya nggak mau datang. Alhamdulillahnya. Coba kalau seandainya mau datang kayak Hijau Daun. Ya kan, terus Bian ex Baginda kalau mau datang waktu itu bagaimana muka aneh lagi. Besar loh biaya mereka gitu kan. Oh ya itu kan biaya produksinya pasti. Aldi Taher aja besar, Ajis Gagap aja besar, teman-teman yang lain aja besar yang mau hadir, tapi karena lihat sayanya lihat aneh mereka datang gitu kan. Kayak Ajis Gagap, Aldi Taher ya emang dari dulu udah kenal gitu kan. Sekarang di saat aneh ngedrop sampai diinfus di rumah, aneh nggak berani ke rumah sakit, berita lagi rame, maaf ya. udah nggak mau ngapain, belum minum kan ngambil kain pel. Jangan ada ininya lakban kesannya virus banget. Jadi udah gitu aneh nggak berani ke rumah sakit. Untung saudaranya istri itu ada yang bidang kesehatan lah ya. Ini diinfus di rumah, dikasih obat di rumah, pakai resep, tinggal beli gitu kan. Makanya sekarang salah satunya kurus ini pangling loh. Dulu kita satu program gemuk-gemuk banget. Kurus udah lama deh. Lu kan nggak ketemu gua. Jenggot lu aja udah berapa sen? Iya, dulu kayak gini ya. Panjangin jenggot nggak bentar. Iya bener, panjangin jenggot nggak bentar. Aneh kalau udah tahu ada obatnya, aneh dulu syuting nggak capek gambar-gambar Der. Gambar sama lakban juga pernah ya? Tahu aja. Jadi gitu jadi. Jadi terus gimana ujungnya nih jadinya? Harus ada klarifikasi atau mungkin solusinya gimana? Saya tidak pernah, orang wartawan tiap hari datang. Aneh nggak pernah keluar. Nah malah menandakan bahwa ternyata benar bang kasusnya kalau ada penipuan. Nah kenapa nggak hadepin? Nah itu yang jadi pemikiran aneh. Aneh belum tahu harus ngomong apa, tapi lambat laun oh ya udah, nanti di pemanggilan kepolisian, setelah pemanggilan kepolisian baru aneh klarifikasi. Aneh tetap WA teman-teman infotainment yang datang gitu. Sebab kenapa Der? Aneh takut, aneh belum lapor ke polisian, klarifikasi ke kepolisian ya, karena kan aneh baru diduga ya kan. Nah kalau aneh semua bukti, semua kebenaran yang belum aneh ungkap ke kepolisian bocor duluan, nanti udah konsumsi publik duluan belum ke kepolisian, jadi ya menurut aneh hambar gitu ke kepolisian. Aneh laporan dulu ke kepolisian begini gini baru pas itu teman-teman banyak bener nungguin gitu kan. Setelah aneh klarifikasi ke kepolisian, di sini aneh bukan mau menyudutkan seseorang dari pihak IO, dari pihak Gus Anom sebagai komisaris. Bukan mau menyudutkan, tapi ya seorang Yadi Sembako tuh ini loh kebenarannya, ceritanya begini nih. Cek itu bisa ada kenapa begini nih. Ya saya diarahkan, diperintahkan semuanya ya kan. Iya kan? Ya tanda tangan itu juga demi Allah aneh nggak tahu ada tanda tangan di situ. Tadinya beliau aja yang tanda tangan sendiri. Kok tiba-tiba ada pindah situ? Tapi dari pihak kita bank buka rekeningnya harus ada tanda tangan direktur. Gitu.
Sebenarnya waktu itu beliau tanda tangan sendiri, aneh senang gitu kan, takut kenapa-napa gitu kan dengan cek ini gitu kan, karena untuk zaman sekarang cek itu udah banyak yang nggak pakai juga gitu loh, ternyata gitu kan, mereka lebih baik transfer atau ada dengan cara apalah, perusahaan-perusahaan gede juga jarang pakai cek yang saya tahu sekarang begitu gitu, discuss dengan beberapa orang gitu. Ya mudah-mudahan cepat kelar lah ya. Kita lihat nanti kan kebenaran di ujung nanti ketahuan tuh. Pengacaranya Gus Anom belum lama ke rumah, ya kan, meminta saya untuk mensupport karena mereka akan ada pembayaran. Aneh support dong, masa, dan posisinya Mas Yadi sekarang bagaimana, udah keluar dari perusahaan apa belum gitu kan? Saya bilang, Bang, saya nggak keluar dari perusahaan aja beritanya begini. Wah, rame lagi kalau keluar. Apalagi saya keluar perusahaan. Yang pasti saya belum mundur kalau belum ada pembayaran dari pihak Gus Anomnya. Karena beliau sudah bersedia menulis tangan, saya minta buat perjanjian bahwa semua pembayaran IO, semua pembayaran artis, semua cek yang dikeluarkan itu saya, kata beliau, bukan Yadi Suryadi atau Taufik itu wakil saya di perusahaan gitu kan. Udah tanda tangan beliau pakai materai udah, dan itu saya udah serahkan ke kepolisian. Berarti sekarang tinggal nunggu hasil? Tinggal nunggu hasil, dan yang pasti saya alhamdulillah dan pihak Gus Anomnya sebagai komisaris ini masih mau bertanggung jawab, akan ada pembayaran lah. Beliau ada aset-aset yang katanya sudah mau dijual lewat pengacaranya ini, dan pengacara udah nemuin gitu kan. Beliau tuh sebenarnya tanya silaturahim juga ke saya, ke rumah saya, dan beliau cuma nanya masih di PT apa udah mundur. Saya bilang masih tetap kok. Sebelum ada pembayaran saya masih tetap gitu. Ini bertanggung jawab berarti ya? Iya dong. Kita nggak bisa tinggal begitu aja gitu kan. Soalnya apa yang dilaporin nama aneh. Iya. Atas nama PT Gudang Artis Mintaraga itu namanya komisaris kan. Nah, dan ya saya ditunjuk bukannya jadi direktur, bukan yang saya mau gitu kan. Penanggung jawab ya ditunjuk juga gitu kan ya. Ya kita lihat nanti deh, mudah-mudahan sih Allah mudahkan ya hasil keputusannya ya. Allah kasih solusi, salah satunya ya pengacara itu sudah ke rumah dan bilang mau ada pembayaran. Oh ya, alhamdulillah. Tadinya kan kita nggak tahu. Tadinya kan begitu aneh dengar ceritanya, jangan-jangan ini nggak ada uang masuk sama sekali apa segala macam. Ya itu benar. Iya kan? Benar. Kenapa orang nggak bisa nguangin dan bilang cek itu kosong? Karena nggak ada dana masuk. Iya. Narasi jadi begitu tuh. Betul. Ya kan. Dan sekarang kan masyarakat awam gitu kan yang nggak mau tahu. Orang menjustisnya udah gimana, Iya. Itu beratnya tuh di situ tuh. Memang kalau ngomongin the bisnis tuh, waduh, karir. Memang hati-hati ya dengan menyikapi hal terutama buat direktur ya utama ya. Ini nasihat buat saya pribadi sebenarnya. Bener, karena saya direktur utama di perusahaan ini, kasih solusi. Tapi kalau lu ada dari namanya aja kasih solusi. Walaupun bagaimana pasti ada solusinya. Tapi kan yang ngasih solusi kan narasumber. Lah kan gue ngegali doang, Bang. Ya, lu kan ngegali, tapi kan pasti ada solusinya. Iya. PT lu aja PT solusi apa PT gitu. PT KUI. PT kasih solusi usaha Indonesia. Nah, itu ada udah ada solusinya. Udah tiap bulan ada solusi, tiap hari ada solusi. Operasional ada solusi. Harus gaji itu. Harus gaji itu. Butuh solusi juga kita ya. Ya jadi ada hikmah yang aneh bisa petik dari sini bahwa jadi lu kalau bukan bidang lu jangan kerjain. Nah, lu jadi direktur buat apa kalau ada masalah gitu kan? Kalau lu cuma jadi nama doang yang dipakai gitu kan? Kan biar menjual mungkin. Buat ngadepin orang, jadi penyandang, ya kan? Iya. Sekarang aneh begini aja deh. Gue player aja deh. Dari dulu gue player gitu loh. Ya waktu itu kenapa mau? Ya terlepas dari sudah lah ya. Sebab gue pengen membahagiakan keluarga gue, Der. Keluarga gue, anak-anak gue pengen bahagia. Nah dengan jalan ini mungkin gue ada insentif lebih lah gitu. Wow, Masya Allah.
begitu. Ini kita ya. ngomongin keluarga deh Bang, nih seru nih kalau gitu. Iya. Jadi masa-masa waktu zaman-zamannya dulu menjadi supir, Iya. iya kan? Ah, Nah, sampai akhirnya berjalan jadi artis ternama, terus kena masalah kesandung lagi, cek kosong lah, apalah, ya kan? Terus sekarang gimana dunia perkomedian di Indonesia? Nah, ini kita bahas dari segi karirnya, bisnisnya. Di luaran sana lagi sempat bangun bisnis apa enggak? Atau jangan-jangan mungkin ini adalah tadinya pintu jembatan untuk menuju kesuksesan yang berikutnya. betul. Tapi malah ternyata ada aja ujian dari Allah gitu kan. Betul. Nah, gimana tuh Bang ceritain? Dari mulai dulunya sampai sekarang, ada masa-masa yang gelap kah? Yang sekiranya kita bisa ngambil sosok cerita dari sang inspirator gitu. Yang intinya dengan kasus yang ini kita ke flashback sedikit ya. Iya, iya. Kalau seorang Dery pernah terjun di televisi juga gitu kan. Masih tetap sekarang juga masih tetap lah di entertain gitu kan. Tapi walaupun ada di perusahaan ya Der, tapi jiwa lu masih ada entertainnya lu bikin podcast kayak gini. Orang kenalnya ya di Sembako udah. Yang dialek Arab, oh ya di Sembako gitu. Dan aneh ngawalin karir itu dari nol. Bener-bener nol. Mohon maaf, orang susah banget dulunya. Orang tua aneh tuh sakit dari aneh sanawiyah SMP. Orang tua aneh yang laki. Bagaimana? Nggak ada kerjaan gimana? Makanya aneh kuliah juga. Aneh ngumpulin duit dulu, aneh jadi kenek. Aneh belum bisa nyupir. Jadi kenek di Ciputat tuh ada TK Ketilan. Tahu. Madrasah Pembangunan. MP tuh. Itu aneh punya teman SMA, ibunya punya usaha seperti itu. Jadi aneh cuma kenek, aneh kayak yang nyupir teman SMA juga. Aneh nurunin anak. Wah, tahu sendiri anak TK ya kan. Iya. Ada yang empuk di mobil. Waduh, iya bener. Ada yang buka pintu lupa ngunci yang belakang, jatuh di jalan. Coba kalau anak orang kenapa-napa. Itu Bapak peristiwa itu terngiang-ngiang, tapi awal karir aneh dari nol di dunia entertain. Aneh ada nama, masa aneh mau hancurin secara begitu aja. Orang gila aja gitu. Dan aneh nggak akan bikin acara itu, Ben. Karena aneh nggak, finance-nya nggak ada waktu itu. Nggak ada finance, mana berani aneh. Kalau tidak diiming-imingi ada dana investor masuk. Makanya memberanikan diri. Makanya pasti sini, oh siapa gitu kan. Bikin acara siap, rolling semuanya. Rolling. Aneh semua. Bawa nama besar soalnya. Nah, makanya yang dilaporin aneh, bukan beliau dulu gitu. Ya karena di akta kan direktur pasti punya tanggung jawab lebih, tanda tangan lah. Operasional kan direktur juga tuh. Ini kali kedua aneh usaha, tapi yang di bidang aneh gitu kan. Nah, aneh usaha 2019 tuh bikin kontraktor, diajak teman-teman, dijadiin komisaris. Oke. Dapat proyek 2020 pembangunannya. Tapi ternyata Covid. Ya. Hancur. Buat bayar gaji karyawan, buat apa. Nah, itu sih kalau yang di kontraktor itu aneh punya pelajaran berharga. Jangan terjun kalau lu nggak bisa dan belum pelajarin. Iya. Tapi saking gue pengen nyobanya hal baru, tapi gue belum belajar gitu, yang gue lupa. Gitu. Soalnya nggak mungkin Bang ada amal sebelum kita punya ilmunya, main ngegas-ngegas aja nggak bisa, harus berilmu dulu. Salahnya aneh situ. Nah ini bidang aneh, dan aneh yakin bisa bikin acara, create acara bisa gitu kan. Tapi ya kesandung juga ya. Kesandung juga. Tapi mau sampai kapan Bang? Kalau misalkan tadi mikirnya seperti itu bukan bidang, tapi balik lagi gue seorang entertainer, jadi gue harus ada di TV-TV terus. Karena namanya entertainer itu di dunia entertainment kan pasti ada ujungnya Bang. Iya. Ya kan? Mungkin yang ditakdirkan dari sana, lu bukan nantinya bukan jadi direktur atau apa. Mungkin dalam bidang yang lain, mungkin. Tapi harus dicoba dulu nih, gitu. Lu cobain yang ini, lu cobain yang ini. Iya kan? Iya. Jadi semuanya buat pembelajaran lah, Der. Nah, kalaupun bidangnya, wah, gue orang Betawi gitu. Udah gue bikin kontrakan aja kalau ada duit.
gitu. Banyakin tanah gitu aja udah gitu kan. Banyakin kontrakan, aman, anak cucu nanti tinggal bagi-bagi. Kan ya kan kalau seininya ya. Iya, iya. Pengetahuan orang Betawi itu kayak apa, ya udah kontrakan tanah gitu aja. Nah, gue pengen kayak gitu aja udah nanti. Nggak mau macam-macam lagi deh. Kalau karir dari mulai akri jadi supir dulu, asisten nyuci mobil. Sampai karena aneh waktu itu fokusnya nggak kebayang dia bisa ngobrol sama Dery begini. Jadi Masya Allah kebalik bang. Orang kenal dari sembako seorang komedian nggak ada kepikiran jadi artis gitu loh. Karena lingkungan begitu kan kita ini skupnya kecil ya. Apalagi di Patrio. Beberapa hari sekali bedah naskah, berapa sekali syuting. Terus mereka belum lame kan dulu show-nya kan. Pasti ada terus gitu kan. Iya. Udah berdua sama Budi Anduk tuh sama teman-teman yang lain. Jadi Budi Anduk sama kru juga waktu itu. Almarhum. Iya. Dari situ kita ngawalin karir. Mereka pada bedah naskah begini caranya. Keserap ilmunya gitu. Mereka manggung, caranya begini. Mereka nge-MC caranya begini. Keserap gitu. Kita praktekin lah gitu kan. Apa yang kita bisa juga belajar. Dan juga jangan telan mentah-mentah apa materi-materi saya modifikasi lah gitu. Kalau mobil, kalau motor dimodifikasi lah. Terus ditambah-tambah kira-kira yang lagi update sekarang. Makanya saya tuh nggak kurang tuh gitu kan. Saya pelajaran Mas Eko Patrio dulu 1 hari 5 koran loh dia beli. Apa buat nambah wawasan? Buat bungkus apa gitu. Gitu. Ngapain beli koran buat bungkus gorengan sayur? Wawasan lah. Iya, cuma kan wawasannya kan nggak ada jarang komedi kan. Handphone nggak sedahsyat sekarang, ya kan? Waktu itu tahun 97 96 gitu kan. Mereka kan masih ada koran laku kan. Karena kasihan tukang koran ya. Iya, udah pindah digital semua. Makanya dulu tuh di mobilnya Mas Eko tuh 5 koran. Nah, dia udah koran udah pada lecek-lecek, aneh baca gitu. Gitu. Jadi aneh ngikut-ngikut dia gitu. Tapi ya sampai sekarang pun begitu di YouTube, aneh apa nih yang lebih berupdate sekarang gitu kan. Jadi kita diajak ngomong orang nggak ketinggalan gitu. Nggak, emang kamu gitu ya? Emang oh, siapa yang ini? Iya. Lala lolo begitu. Jadi alhamdulillah gitu. Apa aja yang lagi update sekarang, saya nggak mau ketinggalan itu, Der. Oke. Nah, dengan adanya sempat rame kan dipolisikan lah bilangnya lah mengenai penggelapan lah, apalah penipuan lah, bisnis IO gitu ya. Tapi ini menjadikan satu trauma atau memang masih penasaran pengen masuk di dunia entertainment? Gini deh, sebelum jawab yang itu, bisnis selain itu apa lagi bang? Pernah jalanin jualan apa, dagang apa misalnya? Istri pernah dagang. Pernah dagang pakaian, tapi pas Covid juga ambruk juga, ya kan. Pernah dagang pakaian di nyewa di Pamulang Square waktu itu. Oke. Iya, kita modal juga. Covid hancur juga gitu kan. Sekarang saat ini qadarullah ya. Iya, tapi lah itulah jalannya Allah. Mungkin kalau misalnya dibilang trauma ya trauma, Der. Tapi kita kembalikan lagi mungkin hikmah apa ke depannya kita belum tahu nih. Kita belum, tapi ada hikmah yang terbesar. Jadi kita bisa tahu di sini adalah bagaimana cara ya supaya jangan sepenuhnya percaya sama orang. Gitu. Terus juga apa yang kita lakukan, tanya dulu nih dengan orang-orang yang pernah melakukan kerjasama gitu kan. Jangan aja mau terjun aja walaupun itu bidang kita gitu loh. Iya. Kan sepele kan, itu bidang kita, manggung. Kita setiap hari di range orang gitu kan, di rondon kita tahu cara bikinnya. Masa kita nggak bisa sih gitu kan. Walaupun bidang kita gitu kan. Tapi dari unsur mananya yang menjebak kita. Apa itu nggak tahu, nggak duitnya kagak nyampe gitu kan. Ya kan, mau bayar orang gimana? Jadi ada kalanya misalnya kita ahli di bidang tertentu, tapi jangan jumawa di situ. Soalnya tantangan ujian tuh nggak dari bidang yang kita sukain juga bisa datang dari mana aja. Betul banget. Iya.
Misalnya ranah saya media gitu kan. Media. Nah, tapi tiba-tiba mungkin keplesetnya di perusahaan di ranah keuangan misalnya. Ya kan? Atau apa di media itu ada satu apa statement yang bagaimana tentang produk atau apa yang salah ngomong, nah kan bisa aja dari situ bisa kan. juga kepleset. Betul. Makanya semuanya pembelajaran yang sangat berharga. Dan kalau dibilang trauma, istri trauma. Makanya ya sampai nggak mau keluar rumah ya. Itu benar ya? Ya. Jadi gimana kelanjutannya sekarang sang istri? Ya pengen suasana baru. Rumah disuruh jual aja. Oh ya. Soalnya polisi sempat ada datang ke rumah juga. Kalau polisi ya enggak lah. Ya terus traumanya sama orang. Wartawan ya. Terus orang kan yang belum tahu, yang kita belum cerita atau gimana, walaupun teman deket aja pada nyangkanya settingan loh. Lu nyalek. Ya ampun. Perasaan gue agak nyalek. Gue dibilang settingan. Settingannya di ranah apa? Oh biar nama muncul lagi. Muncul. Lu gila aja. Lu nyari nama biar muncul pencitraan tapi aib gitu enggak kan. Sih, ya benar. Enggak masuk. Mau nyalek pasti pencitraannya yang baik. Yang baik. Jadi dong. Sembako membangun 70 masjid di Indonesia. Ternyata bangun. Lu kata masjid lagi ronda. Iya kan? Nah itu kan bagus tuh. Wah bagus ya. Berarti kan nanti kan kalau dia jadi nanti di kampung kita dibikinin masjid lagi nih. Enak. Dan minum dulu ya. Iya minum dulu. Dari tadi gue gak ditawarin ini. Kan udah di situ bang. Ya iya kan. Minum dulu bang. Jadi lu aja udah setengah. Iya benar. Gimana? Ini G-Water loh. G-Water tuh kan nggak berasa kan. Memang G-Water ini natural artesian. Jadi bikin tuh badan kita jadi lebih enteng dan airnya enteng. Ini apa ya? Ya, jadi bukan mineral biasa loh ini. Iya, gua. Jadi gini. Bening banget ya. Iya, seger banget. Seger gitu kayak baru minum di sana tuh di puncak di mata air langsung. Di puncak sono kan, keren ya. Langsung dari gunung nih kita minumnya tuh. Kan. Jadi gini, ada seorang pengusaha, dia tuh memiliki keresahan. Yang mana yang namanya kalau orang sibuk itu kan kalau kekurangan cairan kan bahaya. Ini orang pengusaha nih, terkenal juga. Nah akhirnya dia berpikir kalau langsung dikasih atau mengkonsumsi air-air yang pada umumnya kadang kan kita begak. Nah kalau sekarang kita kayak nggak berasa, makanya dia pilih ada teknologi dari Jepang untuk kalau bahasa gampangnya penyulingannya lah. Ini nggak cuma sekedar mineral doang, soalnya airnya dibikin enteng, nggak tau lah caranya gimana nih. Makanya namanya bukan cuma sekedar air mineral doang, tapi natural artesian. Nah nama pengusahanya namanya Gilang Juragan 99. Punya Mas Gilang ini. Makanya bayangin ketika artis dikenal orang, partnerannya sama artis-artis yang lainnya juga, terus bikin produk kan asal-asalan kayaknya sama kayak tadi. Ya kali gue berani tanda tangan cek kosong terus gue penggelapan apa segala macam, kan nama besar gue di situ. Nah makanya keseriusannya Mas Gilang tuh akhirnya. Tapi Mas Gilang pandai mengambil momen ya. Di saat ada beberapa mineral yang ambruk sekarang karena diboikot, dia muncul. Iya betul. Iya betul. Dia muncul. Terus pinter juga naruh tempat promosi. Ini juga ini panggilan buat yang sadar dan berpikir cerdas aja buat para brand-brand. Jadi kalau menaruh di tempat itu jangan tempat yang disinyalir bakal diboikot medianya. Di sini aja. Sini masa mau diboikot berjenggot begini? Iya. Orang jenggot aja nggak pernah dicukur. Nggak ada. Iya, masa keuntungan gue cukur gitu aja. Pas ya kan. Kalau itu mah udah urusannya Derry lah. Yang pasti nih airnya asik. Asik ya? Asik banget. Asik ya Mas Gilang. Bener kayak kita minum enteng dari ini air mata air langsung tuh. Ani kan pernah minum dari mata air langsung itu di daerah Subang. Itu ada loh. Ada daerah Subang tuh. Mas Gilang nih cocok dijadiin brand ambassador nih. Enggak, daerah Subang itu airnya udah di kolam-kolamin, tinggal minum. Padahal di kampung minum aja. Kayak gini rasanya nih. Tapi ini mah kan lebih higienis. Kan alam terbuka. Mas, saya doang kayaknya artis yang belum kenal sama Mas Gilang. Kode. Ya kali aja gitu kan satu paket. Olah Mas Gilang ada nih. Iya.
Ada ya dia ada. Bilang saya sibuk. Ya, nggak gitu. Kan gue lagi ngubungin dia buat nyampe ke sini. Kenapa jadinya dipotong malah kagak mau? Kayak kesannya gila yang butuh banget. Kalau bulan ini sama Desember bilang Mas Gilang, Mas saya Gilang. masih sibuk nganggur. Masih sibuk nganggur, Mas. Iya. Tolong dipertimbangin ya, Mas. Iya, Sibuk nganggur no. Luar biasa. Jadi ya itulah tadi awal gua serius-serius kan, karena lu nanyanya serius masalah ini kan. Iya. Yang pasti ya itulah, dialah apa, nggak ada seorang entertainment apa mau menjatuhkan namanya dengan mengorbankan karir yang begitu dia awali dari nol gitu kan. Cuma susah nanti tuh, istri kan harus benar-benar dikasih tahu pelan-pelan. Kan kesian. Kalau perempuan kan beda sama laki, Bang. Ya. Apalagi Tapi, kan dia punya tapi lu tahu yang gua drop kemarin kan, ada berita-berita ini. Anak-anak yang nguatin, istri yang nguatin. Padahal gua tahu dia juga hatinya patah gitu kan. Karena dia tahu prosesnya bagaimana. Anak-anak, karena tiap hari di rumah gua gitu kan. termasuk yang tadi telepon itu pas di ruangan gue. Itu anak gua. Iya kan? Minta jemput sekolah. Iya, maksudnya Tahu semuanya. tahu juga tuh dia. Iya. Jadi prosesnya semuanya di rumah. Gitu kan. Karena kita belum ada kantor. Alamat kantor pun rumah aneh. Ya, panjang tuh. Siap-siap aja nih pajak ntar. Ya, yang pasti nggak ada yang mau ngancurin karir. Kalau gua apa adanya aja, gua nggak punya duit, nggak mau, gua bikin acara apa ratusan juta gitu kan. Karena ada janji, ada investor. Mungkin sekarang lebih ini kali Bang, lebih hati-hati. Kalau ada orang bilang mau nih ada PO nih buat bikin begini, buat proyek ini gitu kan. Ntar ada duitnya begini, coba ditelaah dulu. Duitnya dipastikan mungkin minimal ketemu dulu orangnya si pemilik uangnya. Nah, atau mungkin aneh salah, aneh temuin orangnya setelah injury time ya kan. iya. Oh, kepastiannya begini. Udah nekat, nggak bakalan. Aneh bilang sama keluarga, sama teman-teman yang ngadain, yang jadi ngerange acara juga kemarin, nggak ada bakalan dana masuk. Ya. Karena ya perusahaan ini berdiri sendiri gitu loh. Feedbacknya apa buat mereka juga ya, saya nggak masalahin investor, enggak gitu kan. Ini yang komisaris ini dari mana infonya kalau dia tuh benar-benar mau dikasih blok gitu kan dana gitu. Berarti beliau juga ya bahasa kasarnya kena tipu juga ya? Ya bukan Enggak, kena tipu. Enggak kena tipu ya? Sebenarnya kalau beliau mau satu payung dengan perusahaan itu di bawah lah. Itu masih aman tuh ya? Masih aman. Karena iya. mereka udah ada bidang-bidangnya, Der. Iya. Nah sekarang mereka gelontorin dana, ya kan. Feedbacknya apa? Lu nggak ada sponsor, nggak ada apa bikin acara. Feedbacknya apa buat gua? Lu kalau jadi ngeluarin modal? Oh ya enggak, ya pasti kan kalau gua nginvest namanya juga investasi kan. Iya. Terus balik ke guanya apa dong? Gitu kan pasti ada return of investment di situ. Bener deh. Return on investment di situ. Jadi nggak mungkin naruh doang, tapi itu permasalahannya. Bener Der. Begitu deh. Jadi apa yang gue udah dapat dari orang kepercayaannya ini gitu kan, ya udah gue bisa ambil kesimpulan gitu kan. Oh begini, udah kita cut. Akhirnya sekarang ya kita kan udah pasti yakin dong nggak bakal ada dana masuk. Ya buktinya sampai sekarang. Iya. Sedangkan beliau nih komisaris masih yakin mau ada masuk gitu kan. Sekarang saya dengar mau jual aset, terus ada perusahaan tambangnya ya, terus juga nikelnya gitu kan. Oh ya alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Ya berarti kan memang benar-benar mau dibayar gitu, dan itu doa saya gitu supaya ada pembayaran, ada solusi dari beliau. Dan saya nggak bisa kasih solusi. Karena kasih solusi dari saya. Nah itu dia. Jadi gini. Ini Gus, solusinya. Memang dialah orang yang bisa membawa solusi. Beli cakwe di warung Bang Dada. Cakep. Beli ember di Gajah Mada. Cakep. Air minumnya udah ada. Kuenya nggak ada. Lagi namu loh. Iya bener. Ya. Air doang. Ya enggak nih. Bilang air doang nih. Coba dia dicemil nih.
Ntar Yadi dapat nggak itu kira-kira? Dapet dong. Oh, dapat ucapan terima kasih. Betul. Bocah dapat barang. Ada bisa diatur. Ini grupnya Wardah loh, Kaf. Oh. Gede-gede semua bang, channel ini bang. Wah, ini di endorse juga. Cuman Kof, Lam Alif, Hamzah. Bukan di huruf hijaiyah. Bukan. Iya Kaf. Iya. Memang huruf K. Oh iya Kaf. Kaf tuh itu, cuma bukan huruf hijaiyah. Belajar ikro loh. Iya, kalau inisial nama Mas Gilang bukan juga ya. Jadi Kilang dong. Iya. bukan. Jiwoter, Juragan. Oh iya. Jadi kedepannya gimana bang? Sekarang nih, ada rencana masih mau aktif di dunia entertainment kah? Apa ikut arus aja kah? Gimana dari segi bisnis kah? Kontrakan ya? Emang kayaknya yang bisnis yang aset produktif atau mungkin yang pasti-pasti aja kayaknya ya? Dari gua ya, seorang Yadi Sembako itu dulunya pengen jadi guru. Oh, sama kayak Cagur tuh. Makanya dulu waktu tes pendidikan guru agama lulus. Bagus dong. Madrasah Aliyah lulus. Cakep. Madrasah Aliyah di pembangunan lulus semuanya. Babe bilang, tinggal nunggu nem doang ya katanya gitu. Iya Pak gitu. Kalau masuk SMA berapa? 45.000. Kalau Aliyah PGA 200.000 Pak. Ya udah yang 45.000 aja. Jadilah gue masuk SMA. Saking sederhananya bapak gue anaknya banyak gitu kan. Tadinya mau diguruin tapi malah masuk SMA. Iya, jadi pengennya jadi guru. Tapi kalau nggak begitu, mungkin gue nggak seperti ini. Ya, dengan SMA yang di SMA ternyata gue di situ bisa jadi. Orang tua gue tuh orang sederhana banget, tapi mendidik religius gue itu dari gue kecil gitu. Gue belum sekolah aja suruh ngaji di kampung. Di mana? Di dekat rumah ada kiai. Enggak, daerah mana kampungnya? Pondok Pinang. Oh. Pondok Pinang Jakarta Selatan. Dekat Manpat. Iya, itu anak gue sekolah di situ. Pinggir tol. Sanawiyahnya iya. Nah itu gue sanawiyah gue di situ. Sekarang anak gue sanawiyah di situ. Iya. Bagus tuh ya katanya Manfaat ya. Alhamdulillah lah. Dekat FedEx yang belakangnya Masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman deh. Baitur Rahman. Iya, tuh ada situ tuh. Oh, lu tua banget sih. Enggak kan Selasa kan Ustadz Firanda. Tahu dong. Tahu. Mau tua. Oh maksudnya tua banget sih lo, tahu banget sih lo. Gue telat lagi. Ustadz Firanda, Ustadz Badrul Salam itu di Masjid Baitur Rahman situ. Oh, Baitur Rahman ya. Iya kan dekat situ juga tuh. Di kawasan. Iya kan? Kawasan perumahan itu. Apa sekolahan itu di kawasan. Berarti bikin aja pesantren bang. Dari segi bisnis edukasi itu nggak kepikiran. Sekolah lah. Gue belum kepikiran ke situ. Apa namanya saat ini ya? Saat ini yang gue pengen ya selama ini kan istilahnya nama gue tuh dimanfaatin sama orang bisa. Kenapa kok lu nggak manfaatin diri lu sendiri buat lu gitu? Nama lu dong lu manfaatin buat apa kayak buat apa? Makanya sama istri ini lagi menata lah semuanya. Lagi menata kembali saudara-saudara, orang tua, keluarga besar mendukung. Jadi lagi menata kembali dari anak, istri, semuanya kita lagi tata lagi buat kedepannya supaya jangan begini lagi nih. Ini cukup sekali ini aja. Iya. Cukup sekali. Soalnya lama nggak kedengeran tiba-tiba ada pengen dipolisikan kan kita kan. Itu Der. Soalnya Bang Yadi kita tahu dari dulu saya kenal beliau nih lempang-lempang aja gitu loh. Makanya pas beritanya kaget bilang sama tim, coba deh ini kayaknya ada apa sih bisnisnya, kenapa sih? Itu dia. Tuh. Sekarang kan logikanya gue juga nggak mau lah. Gue beli motor kalau gue nggak megang duit gitu kan. Gue mau gue mau bikin acara nggak megang duit gitu. Iya kan. Dari secara pribadi aja gue nggak masuk akal gue gitu loh, gitu kan. Nggak masuk akal gitu kan. Jadi gue harus stay dulu dong dana baru gue beli motor gitu kan. Gue stay dulu dana baru gue bikin acara gitu. Ini nggak, dana belum ada dan temen gue itu mau ngelaksanain acara sampai selesai loh. Mandang nama besar Yadi Sembako. Yang gue lihat lu bang, gue gak kenal Gus Anom gitu. Yang gue lihat lu saking segitunya sepeser pun belum masuk dana dari. Iya. Kalau memang misalnya penggelapan logikanya harusnya nih misalnya orang ini bermasalah.
ya harusnya dia nggak dipercaya sama publik atau nggak dipercaya sama pengisi acara. Itu permasalahannya. Track record gue kan selama ini gue sama keluarga gue nyaman aja di infotainment, gue juga aman-aman aja, kagak pernah masuk gimana gitu kan. Tiba-tiba begini gitu loh. Urusan urusan kita aja yang masa urusan Covid aja udah ada gitu. Tambah lagi urusan ini gitu. Maksudnya yang sampai mencuat begini kan gila. Kita lagi memperbaiki diri jadi new normal gitu kan ya, lagi gimana mau ya Allah gimana nih cara kita jemput bola gitu kan. Jangan nunggu bola sekarang makan ya, jemput bola gimana, bangun hubungan lagi gimana. Sekarang ada kejadian gini, gue mau bangun hubungan gimana, Der? Namanya udah kecoreng tuh. Aduh, oh ya gila cobaannya ujiannya. Semoga Allah mudahkan lah ke depannya ya Bang Yadi. Amin ya. Allah Deri, Iya. makasih banyak. Dan istri juga jangan takut keluar rumah lagi lah, mudah-mudahan juga. Karena malu kali ya, karena tetangga kan istri bilang katanya malu ketemu tetangga tuh, takut. Ya itu yang permasalahannya, mudah-mudahan dikuatin lah. Jadi di tetangga itu keluarga gue yang sebenarnya ya nggak mau ribet-ribet banget sama tetangga gitu kan, baik kita itu sama tetangga. Iya. Cuma dengan adanya berita ini kan orang belum tahu ceritanya seperti apa, tapi untungnya tetangga itu tahu karena setiap hari bisa kelihatan tuh orang yang keluar masuk rumah gitu kan, jadi apa yang di rumah gitu kan, jadi semuanya kelihatan sama tetangga gitu, jadi tahu. Pas aneh cerita begini, istri cerita gitu, oh ya Allah sabar ya gitu, ayo bangkit lagi gitu. Iya. Dan di sini juga kita bisa tahu di saat seperti ini Teman mana yang benar-benar setia mana-mana ya. Dan ada temen yang kalau gue lagi ada dia nggak ada, tapi gue lagi nyungsep lagi susah ada dia. Tuh Der, yang gue bingung sama temen-temen ada nih. Siapa Bang? Ada gitu. Inisialnya. Lah kan maksudnya baik, orang ini cerita baik. Lu kayak setajam silet. Siapa? Ya pasti ada, dan gue ngerasain itu. Dia bantu. Ya mau ngasih support kek, mau ngasih materi kek, tapi di saat gue senang dia nggak ada loh. Di saat susah dia ada. Itu yang keren. Di saat kita senang dia nggak ada. Artinya dia datang ke kita bukan. Gue datang ke rumah lu tuh numpang hidup, numpang minum, numpang makan, numpang ongkos, nggak mau gue. Makanya dia ngilang tuh. Ngilang dalam arti positif kan? Padahal dia bukan orang kaya banget, bukan. Tapi saat gue susah dia ada gitu loh. Mau beliin apa kayak ke keluarga, mau ngasih apa kayak ke keluarga, itu ada beberapa, dan bukan satu orang, banyak yang begitu. Gue juga heran. Quote-nya bagus nih, Bang Yadi heran, koma. Di saat Bang Yadi ada, dia nggak ada. Di saat Bang Yadi lagi nggak ada, dia ada. Tips memilih teman yang benar. Gue pernah punya kejadian yang gue bikin heran gue juga. Ada kru film lama syutingnya udah, sinetron waktu itu ada di salah satu stasiun. Pikol, Bang Yadi apa kabar? Tadi ya kan aneh yang minta di DM. Oh iya, gue inget sama lu gitu kan. Lu yang megang boomer kan? Iya bang gitu. Ini mah anak saya bang nih bang. Weh, udah gede lu ya gitu ya. Udah gede ya nak. Jadi orang sukses nih nak, pinter ya nak. Abang ingat nggak? Ini yang bayarin abang di bidan. Waktu lahiran. Oh, waktu lahiran. Bininya ngomong nangis bininya. Masya Allah. Gue aja nggak inget gitu loh. Abang inget nggak ke rumah saya bayarin ke bidan langsung bang. Saya ngomong sama abang, anak saya nggak bisa keluar dari bidan bang, belum bayar. Dan gue bayarin itu, dan gue nggak inget gitu. Saking gue nggak mau inget kebaikan gitu sama orang. Hitung-hitung ya. Saking nggak mau hitung-hitungan. Kalau kejelekan gue inget kejelekan gue sama ini, gitu. Gue inget. Tapi gue kebaikan nggak, jangan pernah diinget dah. Gitu. Nah, itu yang berharga buat gue. Ini yang dulu ya, baru inget tuh, baru flashback lagi. Ini yang dulu ke bidan udah gede banget. Iya. Tapi memang Bang Edi dari dulu begitu sih.
Ya kalau saya tambahin nih, saya kenal satu program bareng apa segala macam yang ngingetin kita dulu tuh. Ente kan dari ngingetin pas di ruangan kan, oh dia rumah begini nggak berubah. Padahal saya apalah atuh gitu. Keren. Ya kayak gini-gini nih, masya Allah nih. Kita yang sebagai junior tuh harus gimana cara berkarir tuh harus melihat senior aja. Begitu kemarin Bang Opi Kumis pernah mampir sini juga gitu. Ya. Banyak para legend-legend yang termasuk ya Bang Yadi dan lain sebagainya senior gitu ya, yang kita ambil ilmunya. Malah kita yang muda-muda jangan begitu. Senior aja justru misalnya ketemu sama yang muda aja dia mau atau menghargai melihat kita gitu. Berarti kan itu kan ada ilmu yang luar biasa. Lah kita yang baru-baru muda nih ya yang buat ngerasa aja gitu ya. Baru mungkin naik bentaran lu agaknya setengah mati. Itu. Oknum lah saya bilangnya nggak semua. Ini Siana? Ngapa gue dibalik? Oh, nggak mau kasih tahu ya? Ntar aja di belakang. Jadi yang pasti Der, yang pasti mau itu dia orang tua, mau itu teman sebaya, mau itu lebih muda dari kita, mau senior gue dilawak, mau tetap gue hormatin. Ibaratnya walaupun dia junior tapi ilmunya ada, cium tangan gue gitu kan. Istilahnya gue begitulah, istilahnya begitu, hormat gitu kan. Dan jangan pernah menganggap sepele orang gitu. Gue husnuzon aja. Tapi kita udah husnuzon sebaik mungkin sama orang, tapi tetap masih ada masalah kayak gue yang ngalamin gini. Ada apa di diri kita gitu aja. Gue introspeksi diri. Oh, malah balikinnya bukan ke dia tapi ke kita sendiri ya. Kita sendiri. Ada apa? Apa lu terlalu percaya sama orang sampai lu nggak mikirin ke depannya bagaimana? Apa lu terlalu maksimal sama orang gitu? Bantu tapi buat lu sendiri mana buat makan lu gitu kan? Lu nggak semuanya lu keluarin buat ini, mana buat makan lu, buat anak lu mana? Nah itu yang lagi saya tata kembali. Jadi apa yang selama ini saya lakukan itu baik sebenarnya, cuman ingat loh, lu udah ada keluarga, lu udah ada anak, lu udah ada masa depan anak-anak yang lo harus pikirin juga gitu kan. Jadi kalau gua dulu dapet jor-joran, gua kasih siapa aja ketemu gitu kan. Ya kan. Jadi ya bukannya buat mengungkit, bukan, tapi hikmahnya inilah yang mungkin pas saat gua nggak ada orang yang datang gitu. Tapi ini anak kemana waktu gua ada gitu kan. Itu yang begitu yang mahal buat gua. Walaupun dia nggak ngasih, lu datang aja, lu WA ya apa kabar lu, itu udah seneng banget. Bagaimana ya solusinya masalah lu ya, itu aja gua seneng banget gitu kan. Apalagi dia datang ke rumah bawain apa, lu kepikir nggak lu begitu? Ternyata begitu ya, Mas Eko sama Mas Parto sama Mas Akri dari zaman dulu ya. Nah itu didikan mereka juga, Bagito juga didikannya luar biasa. Jadi kan pasti nyambung ke situ tuh, kan pasti kan gara-gara pernah bergaul sama mereka. Karena gue melihat tingkah laku mereka, baiknya kayak apa sama orang gitu. Ada nular lah istilahnya dengan adabnya itu. Yang nggak baik yang mana bang? Ya maksud gue yang nggak baik. Gitu. Yang nggak baik siapa? Yang nggak baik yang pastilah kita kan ada masih zaman dulu kan, zaman bahala. Kita lupa gitu kan kalau kita pernah punya salah gitu kan terhadap keluarga, terhadap apa sebenarnya. Nah itulah yang udah alhamdulillah gue udah tinggalin semuanya. Tapi gue nggak lah yang buat yang apa ke clubbing, minum apa, gue nggak pernah itu karena didikan orang tua gue nggak semuanya keras banget. Anak madrasah. Iya, jadi gue yang minuman keras kan es batu. Bukan. Alkohol. Oh alkohol. Iya. Siapanya Al-El dulu tuh. Gitu. Ya pokoknya sukses bang ya. Minuman keras bahasa Arabnya alkohol. Nah itu dia. Ini yang kita rindukan. Enggak dari. Iya. Jadi ya semuanya makasih banyak ya Der. Pemirsa juga mohon doanya biar saya lebih kuat lagi gitu. Yang pasti gue udah mulai semangat lagi dari ngedrop gue yang karena pemberitaan ini gitu. Keluarga yang nyemangatin, teman-teman yang tadi yang nggak ada, yang tiba-tiba ada yang nyemangatin. Ya, karena Anda orang baik bang. Bukan orang baik, dan dulu gue naik, gue nggak pernah hiraukan mereka gitu. Nah inilah yang gue bilang sifat jelek gue. Apa terlalu percaya? Begini loh,
gue punya temen deket gitu kan, tapi pas gue naik gue kelupaan tuh, gue nggak pernah silaturahim apa gitu. Oh, ini bentuk evaluasinya. Evaluasinya. Ternyata mungkin gara-gara kayak begini kali nih. Dan banyak juga mungkin gue harus perbaiki hubungan sama ya teman-teman yang dulu pernah deket sama gue, pernah jalan sama-sama, terus juga adik-adik gua, kakak-kakak gua, bagaimana hubungan lu? Nah, tapi alhamdulillah semuanya berjalan baik. Cuman dengan kejadian ini gua harus lebih baik lagi lah. Iya. Gitu. Berarti salah satunya dan yang utama adalah ketika mencoba lebih baik, mungkin kita pantasnya bersandarnya kepada Allah tuh Bang, ya. Pasti ya. Pasti. Itu tuh kuncinya tuh. Makanya dari sini saya pengen ngasih bentuk apresiasi dan hadiah buat Bang Yadi, karena biar kecipratan amal jariahnya juga ketika dipakai. Jadi misalnya pun saya percayalah Bang Yadi, ambilin dong. Ketika lagi ada masalah seperti ini, saya tahu betul lah pasti beliau yang pertama kalinya meminta pertolongan, ngadunya sama siapa. Nah, makanya saya mau nebeng traffic dalam arti positif, tapi bukan pansos. Ini pansos yang benar-benar positif. Nah, dengan saya dan juga Safir memberikan seperti ini, artinya kan kami juga ikut nebeng traffic ketika Bang Yadi berdoa sama Allah dibawa sholat, kan kita juga insya Allah harapannya sih kecipratan gitu. Nah, ini sarung Safir, ini sarung tenun yang luar biasa nih. Jadi sarung Safir, sarung tenun pilihan kita, tuh, ya kan? Ya Allah, sedih gue dari ini. Kenapa? Karena cuma satu dia. Selamitan juga nih artis senior nih. Coba selosin gitu kan. Gue pulang bisa gue mampir ke toko-toko. Kenapa lu sebar lagi buat dagang? Makasih banyak Sapir ya. Iya. Memang ini salah satu merek yang luar biasa dah. Udah punya nama gitu kan. Gede. Jadi gue seneng banget ini. Gue kirain tadi gue mau dikasih kitab apa-apa gitu. Oh, Sapir. Sapir, namanya gede ini tuh. packagingnya keren banget ya. Asik ya. Soalnya gue belum pernah beli. Gue dikasih orang dulu Sapir. Iya ini oh iya, kalau dikasih kan mungkin tanpa ada ininya ya. Dan gue waktu itu gue nerimanya nggak pakai kotak begini. Eksklusif. Mungkin udah dibuka. Iya, pakai kotak begini karena memang eksklusif kerjasama kasih solusi sama Safir, sehingga yang diberikan kepada narasumber ya pasti yang premium dong. Dari makasih banyak ya. Sama-sama. Syukran kasir, jazakumullah khairan kasir. Semoga berkah semuanya buat Sapir, buat Mas Gilang juga sukses di saat lagi begini, momennya pas banget nih. Ada 5 dus nggak Mas? Dia lo ini minta selusin 5 dus, nggak lo reseller bagaimana sih? Ya kan lo maklum lah, gue lagi menata. Menata keuangan. Masa perlu dikasih tahu Iya deh. Kita kasih solusi.